Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Amma ba'du, ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita semuanya selalu berusaha untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintahnya semampu kita masing-masing dan dengan meninggalkan semua larangannya tanpa kecuali. Saudara sekalian, sudah sering disampaikan di mimbar ini bahwa kita semuanya ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain dari Allah kepada penciptaan makhluknya dari bangsa jin dan bangsa manusia ini. Jadi sekali lagi kita diciptakan oleh Allah, diwujudkan, diadakan di dunia ini, di muka bumi ini hanya dengan satu perintah saja, yaitu beribadah kepada Allah. Maka jadikanlah semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini sebagai ibadah kepadanya. Janganlah kita melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah maupun yang tidak diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian, sebagian dari apa yang Allah perintahkan dan Allah larang kepada kita sudah sering dibacakan juga di mimbar Jum'ah di masjid ini. Bahwa kita disuruh oleh Allah bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Kemudian Allah berpesan kepada kita, jangan sampai kita mati kecuali kita mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang telah berserah diri kepada Allah. Sudah menjadi orang-orang yang benar-benar muslim. Benar-benar menjadi orang yang berserah diri hanya kepada Allah, menjalankan apa yang Allah maui dan meninggalkan yang Allah tidak ridhoi. Saudara, Allah tidak ridho kepada kita kalau kita menjadi orang muslim tetapi berpecah belah. Sebagaimana yang tersebut dalam ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, silahkan nanti saudara buka di rumah, dibaca, ditelaah. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 159. Di sana Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Apalagi kalau kelompok-kelompok, golongan-golongan tadi ta'assub, fanatisme buta kepada kelompoknya atau kepada golongannya. Itu Allah tidak senang. Allah menyatakan, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama ini menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', kata Allah. Lasta, tidaklah engkau wahai Muhammad, tidaklah engkau wahai Rasul, minhum, dari mereka, fi syai'in, dalam sesuatu apapun. Maksudnya saudara, kalau kita menjadi orang muslim tetapi kita berpecah belah dalam agama ini, kita menjadi orang muslim yang maunya dengan kelompoknya, tidak mau bersahabat dengan kelompok lain, yang maunya membenarkan kelompok kitalah yang paling benar dan tidak menghargai pendapat kelompok yang lainnya, sehingga kita menjadi orang-orang muslim yang seolah-olah ibarat barang itu terpecah-pecah.
Tidak lagi satu barang yang utuh, tapi menjadi kelompok dalam muslim ini, kelompok muslimin yang berpecah belah. Mereka yang berpecah belah ini, kata Allah, lasta minhum fi syai', engkau Muhammad tidak ada pada mereka dari dalam sesuatu apapun. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, yang dilakukan oleh para muslimin ini, kalau mereka berpecah belah, maka perpecahan dalam Islam ini, dalam kalangan muslimin ini, itu bukan tanggung jawab Rasul. Rasul SAW tidak ada tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi yang kita lakukan kalau kita menjadi umat Islam tapi berpecah belah atau mau dipecah belah, maka kita menjadi orang-orang muslim yang kata Allah, engkau Muhammad tidak dari mereka, engkau bukan dari mereka. Artinya kita ini bukan lagi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan itu. Lasta minhum fi syai', engkau Muhammad bukan dari mereka dalam sesuatu apapun. Yang mereka lakukan itu bukan ajaran Islam. Karena Islam menyuruh semua muslim ini bersatu, bukan berpecah belah. Lasta minhum fi syai', innama amruhum ilallah, kata Allah selanjutnya. Sesungguhnya tiada lain urusan mereka Muhammad berpecah belah dalam agama ini, memecah belah agama Islam ini menjadi kelompok-kelompok. Itu urusan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah nanti akan memberitakan kepada mereka di akhirat nanti dengan apa yang telah mereka perbuat. Rasulullah SAW menyuruh kita menjadi muslim yang bersaudara. Innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Kalau ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kita semua harus menjadi orang Islam yang antara satu dengan lainnya seperti saudara. Yang kalau ada di antara kita menderita, kalau ada saudara kita naun jauh di sana di Palestina menderita, kita harus punya rasa iba, rasa kasihan terhadap mereka. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apakah dengan menyumbangkan sebagian harta kita kirimkan kepada mereka melalui orang-orang yang bisa kita percaya? Atau kita mendoakan mereka setiap hari dalam doa-doa kita kepada Allah. Kita doakan kepada mereka jangan sampai dihabisi oleh orang-orang Israel, Zionis Israel itu. Itu gambaran contoh dalam kehidupan nyata. Kita sendiri sebagai orang muslim di Indonesia, hari-hari ini mereka berusaha memecah belah muslimin ini. Kiai-kiainya dipecah belah, habaibnya dipecah belah, ustadz-ustadznya dipecah belah, supaya tidak ada persatuan dalam Islam. Lalu mereka mendukung sesuatu yang tidak perlu mereka dukung. Lalu mereka membela sesuatu yang tidak perlu dibela sesungguhnya. Karena yang perlu dibela Allah sudah ajarkan kepada kita. Yang perlu kita bela dalam hidup ini nomor satu Allah, nomor dua Rasul. Allah dengan Al-Qur'annya, Rasul dengan sunnahnya, dan sesama muslim yang harus kita bela, bukan yang lainnya. Bukan golongan-golongan muslim yang kita bela. Orang boleh berada di Muhammadiyah, orang boleh berada di NU, orang boleh berada di organisasi apapun, tapi mereka tetap dalam satu tubuh. Yang satu dengan lainnya harus mau bersatu. Tidak lagi memikirkan fanatisme golongannya. Orang NU tidak boleh membanggakan NU-nya, karena Nabi Muhammad SAW bukan orang NU. Orang Muhammadiyah juga tidak boleh membanggakan organisasi Muhammadiyahnya. Tapi yang dibanggakan oleh orang NU maupun orang Muhammadiyah seharusnya adalah Islamnya, bukan NU-nya dan bukan Muhammadiyahnya. Demikian juga kelompok-kelompok yang lainnya. Tidak boleh membanggakan kelompoknya. Yang mereka banggakan, yang harus mereka junjung tinggi adalah Al-Islam. Itu yang Allah mau dari kita semuanya. Jadi kita jangan mau dipecah belah. Suara kita muslim ini harus satu. Apalagi ada di antara mereka berkata, saya tidak memerlukan suara orang Islam, umat Islam. Orang seperti itu jangan saudara dukung lagi. Sudah jelas kok, tidak ingin suara kita. Berikan suara Anda kepada orang yang benar-benar mau memperhatikan Islam,
mau membela kepentingan umat Islam yang selama ini dipinggirkan. Selama ini kita mayoritas di negeri kita, tapi kita dianaktirikan di negeri kita. Kepentingan Islam dan Muslimin tidak diakomodasi. Bahkan orang-orang Islam dengan segala sumber dayanya dan sumber apanya semuanya mereka eksploitasi untuk kepentingan politik mereka. Dan kita jangan mau diperlakukan seperti itu. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd wa ba'd ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Itu firman Allah dijelaskan dalam hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, walaupun derajatnya tidak sampai sahih tapi masih dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam rangka menjelaskan makna ayat yang tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, diriwayatkan telah bersabda Rasulullah SAW, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fi hadhil ummah, sesungguhnya di kalangan umat ini, kata beliau, di kalangan umatnya beliau ini, alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yakni umat beliau, umat Nabi yang mereka memecah belah Islam ini menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Allah mengatakan, engkau Muhammad tidak berada dari mereka dalam sesuatu apapun. Engkau Muhammad bukan bagian dari mereka. Kemudian Nabi menjelaskan, walaisu minka, dan mereka Muhammad, orang-orang Islam yang berpecah belah itu, mereka tidak dari kamu. Mereka bukan dari golongan kamu. Walaisu minka, dan mereka bukan dari golongan engkau Muhammad. Hum, mereka adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang ahli bid'ah, wa ahlus subahat, dan orang-orang yang masih suka kepada hal-hal yang subhat, wa ahlud dhalalah, dan orang-orang yang masih suka kepada kesesatan, fi hadhil ummah, yang ada min hadhil ummah, yang ada dari umat ini. Jadi saudara, kita jangan menjadi ashabul bid'ah, golongan yang suka kepada bid'ah, jangan menjadi ahlus subhat yang masih suka kepada barang-barang yang subhat, dan jangan juga kita menjadi ahlud dhalalah, orang Islam tapi masih suka kepada kesesatan. Di malam tahun baru ikut merayakan tahun baru, itu bukan ajaran Islam, itu tahun baru Masehi, punyanya orang Nasrani, orang Yahudi, bukan punya kita. Punya kita itu ada sendiri, 1 Muharram, bukan 1 Januari. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar kita jangan menjadi golongan-golongan yang sudah disebut tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan keluarga kita dari kesesatan yang selalu diupayakan oleh setan-setan dari bangsa jin maupun bangsa manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.